Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Ultimates. Welcome to Ultimate Course with me, Eddie. And also welcome to the online speaking class with the hashtag ngomong aja dulu, dare to speak and dare to dream. Okay, today we're going to learn about present tenses, particularly about simple present and present continuous tense. So this is a table of contents. It starts from simple present tense and continuous tense, and last but not least we will have exercise. Okay, the first one is simple present tenses. Okay, so we start from the definition first. What exactly is simple present tense? Simple present tense is a form of verbs to show fact, habits, event that happens in the present time. Jadi, simple present tense itu adalah bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Bentuk kata kerja ini paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, simple present tense ini dibentuk dari verb one atau present tense. Ya, berupa kata kerja biasa yang menunjukkan aksi atau kejadian, atau berupa verb to be, is, and are. Oke. Jadi dia dipakainya adalah verb satu atau bentuk dasarnya. Ya, bentuk dasar dan ada syarat dan ketentuannya. Oke. So this is the formula how to form simple present tense. Di sini ada formula atau rumus bagaimana cara kita membentuk kalimat present tense. Yang pertama itu adalah subject plus verb one plus atau be, am, is, are. Oke, di sini ada dua jenis ya kalimat dalam hal ini. Kalau dia menggunakan verb disebut verbal sentence. Sedangkan dia pakai to be, dia disebut dengan nominal sentence. Jadi kalau verbal sentence artinya dia kalimat yang mengandung kata kerja. Nah, berarti kalau yang verbal itu berarti pakai verb satu, sedangkan yang nominal sentence menggunakan am, is, are. For examples, untuk yang kalimat verbal, she likes eating out. Oke, di sini likes. Nah, di sini ada ketentuannya. Kalau dia she, he, it atau bentuk ketiga tunggal itu menggunakan verb satu ditambah s atau es. Sedangkan untuk I, you, we, they dia menggunakan verb yang asli atau bare infinitive ditambah tanpa s atau es. Nah, sedangkan yang untuk nominal sentence contohnya itu adalah the children are naughty. Ya, jadi di sini menggunakan to be, setelah itu adalah biasanya kata sifat ya. Oke. Next, yang kedua itu ini untuk yang kalimat positif ya tadi, yang pertama. Yang kedua itu adalah untuk kalimat negatif. Oke, untuk yang kalimat negatif, untuk yang verbalnya, verbal sentence, subject plus auxiliary, do or does plus not plus bare infinitive. Nah, disebut dengan bare infinitive itu adalah dia tidak peduli subjeknya apapun, orang ketiga tunggal, orang pertama tunggal, orang kedua jamak dan lain-lain, dia tetap verb satu tanpa s atau es. Oke. Nah, simpelnya seperti ini. Ketika ada do atau does, itu dia menghilangkan s di sini. Berarti dia bentuknya menjadi bentuk bare atau bentuk dasarnya, bare infinitive. Oke, nah untuk yang nominal sentence, subject plus be, am, is, are, ya ini maksudnya pilih salah satu, plus not, ya, plus adjective biasanya setelahnya. For example, untuk yang verbal sentence, she doesn't like eating out, nominal, the children aren't naughty. Ya, di sini kayak gitu.
Untuk yang nominalnya. Untuk yang verbalnya, she doesn't like eating out. Oke, untuk membentuk kalimat interrogative atau kalimat tanya, itu auxiliary-nya untuk yang verbal sentence itu ditaruh di depan, ya. Do or does plus subject plus bare infinitive. Ingat tadi rumusnya, ketika ada do atau does, dia kembali ke bare infinitive, bukan verb satu lagi. Kalau verb satu itu maksudnya bentuknya bisa berubah sesuai dengan subjeknya. Kalau dia orang ketiga tunggal berarti menggunakan s atau es. Nah, untuk yang nominalnya sama ya, auxiliary-nya kalau yang ini di depan, kalau yang ini to be-nya atau be-nya yang di depan, am, is, atau are plus subject. Okay. For example, untuk yang verbal sentence, does she like eating out? Untuk yang nominal sentence, are the children naughty? Seperti itu, cuman ada di change aja ya urutannya, order atau apa ya, posisinya lah ya, posisi subjeknya itu setelah auxiliary atau be di sini ya. Oke, nah ada 7 fungsi dari simple present tense. Oke, yang pertama itu adalah menyatakan seberapa sering suatu kejadian terjadi atau frekuensi ya, berarti seberapa sering. Terus kemudian habitual action atau kebiasaan. Nah, untuk time expressions-nya atau keterangan waktu yang sering digunakan itu misalnya adalah always, often, usually, sometimes, seldom, never, every day, 3 days a week, and etc. ya. Masih di fungsi yang pertama, contoh kalimatnya, for example, I always come on time. Ya, berarti always dia kan frekuensi, sering kejadiannya. Berarti kalau always itu adalah selalu, seperti itu. Oke. Nah, terus untuk fungsi yang kedua itu untuk menunjukkan suatu fakta atau fact atau sesuatu yang merupakan kebenaran umum atau general truth, ya. General truth atau fact. For example, the river flows to the sea. Itu kan sungai mengalir ke lautan, itu adalah sebuah fact. Atau contohnya, the sun rises in the east. Ya, seperti itu. Matahari terbit di timur. Oke. Untuk yang fungsi yang ketiga, untuk membuat simple statement yang berlaku general atau kapan saja maupun tidak general atau menggunakan verb be. Contohnya, I live in Jakarta. Ya, berarti itu kan statement yang berlaku yang general kan, berlaku kapan saja. She is so beautiful gitu ya. Berarti ya itu general juga. Oke, itu simple statement. Terus kemudian fungsi yang keempat itu adalah menggunakan stative verb untuk menyatakan perasaan, feeling, indera atau sense, pikiran atau mental state atau kepemilikan, possession. Nah, masih ingat ya stative verb? Coba dibuka lagi di modul grammar for speaking ya. Di bagian verb itu di halaman 14. Oke, silahkan dicek kembali apa itu stative verb. Oke, nah jadi simple present ini menggunakan stative verb untuk menyatakan perasaan. Ya, saya ulangin lagi, perasaan, feeling, indera atau sense, pikiran atau mental state atau kepemilikan, possession. Nah, for example, she loves dancing. Loves itu kan menyatakan ini ya, apa namanya, perasaan ya, apa kesukaan gitu ya. Terus kemudian I see tears in your eyes. Ya, I see berarti dia berhubungan dengan indera atau sense. Itu stative verb. Oke. Nah, kemudian apa namanya, fungsi selanjutnya itu yang kelima itu adalah untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan namun memiliki jangka waktu yang dekat dengan sekarang. For example, the ship leaves the harbor this night at 7 o'clock. This night berarti dia ngomongnya itu bisa jadi siang ya. Terus dia bilang malam ini
Berarti kapalnya itu akan pergi meninggalkan pelabuhan pada jam 7 malam nanti gitu. Tapi kita nggak bisa bilang seminggu yang lalu terus kita bilang dengan tenses ini itu nggak boleh. Jadi waktunya dekat. Terus kemudian fungsi yang keenam memberikan instruksi atau serial aksi. For example, you add a glass of coconut milk into a pan and then boil it. Jadi kayak misalnya procedure text atau ketika kita memberikan penjelasan mengenai prosedur. Jadi ada tahap 1, tahap 2 dan seterusnya itu disebut dengan instruksi atau serial aksi. Nah, yang terakhir, yang ketujuh itu adalah digunakan pada conditional sentence type 1. Conditional sentence ini ya atau if clause. Terus contohnya, if you meet the bad boy, your parents will be angry. Jadi if di if clause simple present tense ini digunakan pada if clause-nya. Ya, sedangkan yang setelah komanya itu menggunakan simple future tense. Dia berpasangan dengan simple future tense kalau untuk conditional sentence type 1. Oke, itulah 7 kegunaan dari simple present tense. Oke, untuk keterangan lebih lanjut di sini di slide ini tidak ada contoh ataupun time expression. Bisa dilihat di modul di halaman 38 untuk penjelasan lebih lengkapnya. Okay, then for the second we discuss present continuous tense ya. Jadi present continuous tense. Nah, pengertiannya present continuous tense itu juga disebut dengan present progressive tense. Itu adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang sedang berlangsung ya. Sekarang atau present atau rencana di masa depan atau future. Nah, ingat nih bisa sekarang atau di masa yang akan datang gitu ya. Jadi present continuous tense itu bukan hanya yang sedang terjadi sekarang doang, tapi bisa juga untuk yang akan datang. Terus karena dapat digunakan pada present atau future, tenses ini sering diiringi adverbial of time untuk memperjelasnya. Gitu ya. Jadi karena dia kadang dipakai untuk yang present atau future, makanya diperjelas dengan adanya adverbial of time atau kata keterangan waktu. Ya, ini adalah formula atau rumus untuk membentuk kalimat present continuous tense. Yang pertama untuk membentuk kalimat positif itu subject plus be and is are plus present participle, yaitu verb ing. Ingat, present participle itu adalah verb ditambah ing. Jadi di kata kerja itu ada present participle, ada past participle yang bentuk ketiga seperti itu ya. Nah, di sini kita menggunakan present participle yang verb ing. For example, the ships are sailing. Jadi kapal-kapal itu sedang berlayar atau berlayar ya atau berlabuh ya. Ya, itu. Terus untuk kalimat yang negatif, nah kalau di sebelumnya tadi di present tense simple atau simple present, di situ ada yang nominal, ada yang verbal. Kalau di sini tuh dia bentuknya verbal semua, nggak mungkin nominal ya. Oke. Nah, terus kemudian untuk membentuk kalimat negatif itu adalah subject plus be, am, is, or are plus not. Bedanya cuma di sini not plus present participle verb ing. Nah, uniknya kalau yang tadi adalah di simple present kalau ada do or does atau auxiliary verbnya itu dia akan membuat kata kerjanya kembali ke bare infinitive, sedangkan di sini tidak terpengaruh. Oke. Cuman ditambah not-nya doang. The ships are not sailing. Nah, bagaimana cara membentuk kalimat interrogative atau kalimat tanyanya? Ya tinggal diubah aja be-nya di depan. Be, am, is, are atau are plus subject plus present participle atau verb ditambah ing. Ya, verb 1 ditambah ing
atau bare infinitive ditambah ing. Seperti itu. Contohnya, are the ships sailing ya. Itu dia contohnya. Mudah-mudahan jelas. Next. Nah, seperti simple present tadi, present continuous tense juga memiliki beberapa fungsi, yaitu di sini ada 5 fungsi. Yang pertama, membicarakan suatu aksi yang sedang terjadi sekarang. Ini jelas, ini adalah fungsi utamanya ya. Kenapa disebut dengan progresif? Karena dia sedang terjadi sekarang. Time expression-nya atau keterangan waktu yang dapat digunakan itu misalnya now, at the moment, over the holidays, and so on, atau right now juga bisa. For example, my brother is fixing the fence. Berarti saudara laki-laki saya, atau ya bisa bilang abang saya ya, abang saya sedang memperbaiki pagar kayak gitu. Sedang berarti sedang berlangsung kejadiannya. Kemudian yang kedua, membicarakan suatu rencana atau perpindahan ke suatu tempat atau kondisi. Nah, untuk time expressions-nya yaitu on Sunday, pada hari Minggu misalnya, atau at 9 o'clock on Sunday, next week atau next month, this month, ya, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, I'm spending my holiday on Kuta Beach next month, ya. Jadi dia rencana atau perpindahan ke suatu tempat. Dia masih rencana gitu. For example, I'm going to the party tonight. Kayak gitu, bisa. Untuk fungsi yang ketiga, mengungkapkan kejengkelan atas aksi yang terjadi berulang kali. Ini misalnya kita lagi jengkel sama teman kita yang nggak, misalnya suka naruh barang sembarangan gitu ya, suka naruh sepatu sembarangan. Nah, kita bisa menggunakan present continuous tense untuk mengungkapkan kejengkelan kita. Kalau kita udah pakai present continuous, berarti orang yang kita ajak bicara tahu bahwasanya kita tuh lagi jengkel gitu. Contohnya seperti ini. I'm getting sick of you always asking the same questions. Untuk para jomblo misalnya ya, kalau ditanya nikah kan pasti bilangin aja gini, I'm getting sick of you always asking the same questions. Emang gak ada pertanyaan lain apa gitu ya. Itu contoh seperti itu. Selanjutnya yang keempat, fungsinya yaitu menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat sementara atau temporary. Contohnya, I'm living with my friend until I can find a house. Ya, jadi ini temporary doang gitu. Boleh. Ya, cuman hati-hati kalau nggak yakin pakai sesuai dengan tensesnya gitu ya. Kalau misalnya nggak yakin apakah benar atau enggak, nanti kalau membuat kalimat atau pada saat speaking atau berbicara dalam bahasa Inggris, ya udah kita pakai yang fungsi utamanya aja, yaitu membicarakan sesuatu yang akan terjadi, yang sedang terjadi. Oke, seperti itu. Tapi kalau memang sudah otomatis, ya boleh-boleh aja untuk variasi dan menunjukkan kalau kita itu tahu bahwasanya penggunaan present continuous tense itu bukan hanya untuk aksi yang terjadi sekarang, tapi untuk yang akan datang dan lain-lain. Ini bisa ya. Terus yang terakhir, fungsi yang terakhir, yang kelima, menunjukkan suatu perubahan situasi yang signifikan. For example, my mother's health is getting better now. Oke, itu menunjukkan perubahan situasi bahwasanya kesehatan ibu saya itu membaik, semakin baik sekarang. Oke, nah di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kata kerja atau verbs yang tidak digunakan pada present continuous tense. Ya, yang pertama itu adalah kata yang menyangkut panca indera atau feel, smell, see, hear, notice, recognize. Jadi biasanya ini tidak, misalnya I'm feeling something, are you feeling something? Nah, itu tidak dapat digunakan untuk itu, untuk present continuous tense. Kemudian yang kedua, kata-kata yang menyangkut emosi atau contohnya want, desire, look, notice, forgive, and wish. Itu juga tidak bisa. Yang ketiga, kata-kata yang menyangkut pikiran. Think, feel, realize, understand, know. Ya, itu biasanya tidak digunakan pada present continuous tense. Selanjutnya yang menyangkut milik. Own, belong, possess, itu juga. Yang terakhir adalah kata-kata kerja seperti seem, signify, appear, contain, consist. Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa yang harus kata kerja yang
tidak digunakan dalam present continuous tense biasanya. Walaupun terkadang di dalam lagu, terus juga dalam prakteknya bisa jadi menggunakan present continuous tense. Maksudnya kata kerja ini digunakan pada present continuous tense, mungkin saja. Yang terakhir itu, yang ketiga adalah exercise. Ya, last but not least, we will have exercise. Okay, so please prepare yourself. The first one, please describe about this following tenses by speaking at class. Jadi idenya ini adalah seperti retelling ya, menerangkan kembali apa yang sudah dipahami dari yang tadi sudah dijelaskan tentang simple present tense dan present continuous tense. Ya, nanti setiap peserta diwajibkan untuk berbicara selama kurang lebih 2 menit maksimal atau 3 menit maksimal. Ya, itu fleksibel. Nah, yang kedua itu adalah please make at least 3 sentences of each function of simple and present continuous tense. Ya, jadi tadi kan tuh ada fungsi-fungsinya tuh. Kalau yang simple present ada 7 fungsinya. At least 3 aja tuh, satu kalimat. Contohnya yang misalnya untuk simple present, untuk membicarakan yang kejadian atau seberapa sering kejadian tersebut terjadi gitu ya, atau frekuensi, bikin 1 contoh kalimatnya. Yang kedua bikin lagi, yang ketiga bikin lagi 1, jadi 3. Terus untuk yang present continuous tense juga seperti itu, 3 ya. 3 kalimat juga. Dari 5 tadi pilih 3 fungsi terus bikin contoh kalimatnya. Okay, I hope you understand. And last but not least, you will have like exercise and class also. Answer spontaneously every random question regarding present tenses from your teacher. But actually on this occasion, usually we use Kahoot, platform like Kahoot, or yeah, Kahoot, usually Kahoot, to answer some questions regarding simple present and present continuous tense. Okay, if you have any question regarding the materials or the exercise itself, please do not hesitate to ask me at class. So this is like a credit from SlidesGo because I picked this slide from SlidesGo. Okay, I think it's enough for today. Thank you so much. See you at classmates. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.